Haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Buka kitab kita sama-sama. Seperti saya sudah janjikan buat saudara, selama beberapa minggu terakhir ini saya mau bicara tentang 10 hukum Tuhan. Kita sekarang sudah masuk minggu ke-6, dan kita sekarang sedang mempelajari hukum yang paling menyenangkan buat orang-orang tua dan penderitaan buat anak-anak muda, yaitu hukum kelima, ayat ke-12. Karena banyak orang tua pakai ayat ini sebagai senjata. Kamu harus taat, karena Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, kalau tidak, pendek umur. Ya, karena ayat bilang begitu, ayat 12. Lalu lihat, lalu sudah persiapkan Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi Tuhan tegas bilang bahwa kalau kamu menghormati ayahmu dan ibumu, kamu pasti akan panjang umur. Coba lihat Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Paulus bahkan lebih tegas di sini bilang, karena dikatakan apa? Haruslah demikian. Jadi Paulus nggak mau pakai alasan apapun, tapi Paulus berkata, it is a must, sebuah keharusan. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah apa? Suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu, bahkan bukan hanya panjang umur, tapi Paulus tambahkan di sini, supaya kamu apa? Berbahagia dan apa? Panjang umur di bumi. Tetapi Paulus tegas menyatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu bukan hanya senjata buat orang tua untuk kita dapat marah terhadap anak-anak kita dan berkata, kamu harus hormat, kalau enggak mati muda. Tapi di samping senjata, Paulus juga mau tekankan bahwa itu adalah cambuk. Karena apa? Kalau orang tua diberikan kuasa untuk dihormati oleh anak-anaknya, berarti orang tua juga punya tanggung jawab untuk hidup terhormat. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Ya kan? Kalau Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu, berarti ini juga satu tanggung jawab bagi orang tua untuk berkata, saya harus hidup dengan apa? Hormat. Makanya di ayat yang keempat Paulus tambahkan di sini, dan kamu bapak-bapak, oh jangan ibu-ibu bilang aman gua. Nah, termasuk ibu, ya kan? Maksudnya, hai kamu orang-orang tua, janganlah dikatakan apa? Bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Atau terjemahan aslinya bilang, jangan membuat hati anak-anakmu luka dan kecewa. Jadi dikatakan apa? Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan apa? Nasihat Tuhan. Jadi betul Tuhan memberi kuasa kepada orang tua untuk dihormati. Sehingga Alkitab berkata apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Amin. Siapa di sini yang mau panjang umur? Yang angkat tangan coba tanya, mau mati muda kau? Siapa mau mati muda? Enggak ada. Setiap kita mau panjang umur. Makanya kalau ulang tahun kan kita nyanyinya kan gitu kan, panjang umurnya, panjang umurnya. Padahal kita lupa bahwa setiap ulang tahun justru tambah pendek. Ya kan, kalau jatah umur kita 70 tahun, waktu kita ulang tahun ke-40 tinggal 30. Waktu kita ulang tahun ke-50 tinggal 20. Waktu kita ulang tahun ke-60 tinggal 10. Waktu kita ulang tahun ke-69, Tuhan bilang tahun depan check out. Ya kan? Jadi sebetulnya setiap kita ulang tahun, kita tambah pendek umurnya. Tapi kita nyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia. Apa lagi artinya kita nggak tahu. Serta mulianya itu yang kita nggak ngerti. Ya kan, selalu diterjemahkan dari bahasa Belanda itu, langsa selip, in the gloria. Ya, bingung gloria apa ya? Berarti mulia aja deh, sama yayayanganya gitu ya. Loh, tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, setiap kita, ya kan, ingin memiliki panjang umur. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Nah, tapi persoalannya, syaratnya itu gampang-gampang angel. Ya. Orang Amerika bilang gampang-gampang angel. Ya.
Kalau orang Amerika bilang angel. Kalau orang Jawa bilang angel. Angel watching over you. Orang Jawa bilang angel watching over you. Oh, susah-susah nih dijaga. Nah, tapi hari ini saya kembali menegaskan buat saudara, setiap kita ingin panjang umur, betul? Nah, tapi Alkitab bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan sebagian kita berkata, oh ini satu arah hukum, bahwa saya sebagai anak harus hormat, nggak peduli tahu apa yang terjadi. Tapi Alkitab juga berkata, hai bapak-bapak, jangan buat sakit hati anak-anakmu. Berarti waktu Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu, berarti pada saat yang bersamaan Tuhan ajar kita kepada orang tua supaya bisa hidup yang terhormat. Amin. Kalau kita tahu bahwa kita perlu dihormati, berarti kita harus punya sikap dihormati. Kadang-kadang persoalan ada orang tua yang marah, berkelahi di depan anaknya, main bentak-bentakan, ngomongnya nggak karuan. Ada suami yang kalau marah sama istrinya, enak aja dia ngomong, bego kamu, dasar perempuan bego. Saya kadang-kadang kaget terus. Bini sendiri dia bilang bego. Kalau bego beneran ntar gimana? Tiba-tiba pagi-pagi bangun, tinggal suami berdoa dan berkata, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi? Malaikat berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kau harus hidup terhormat. Amin. Oh, ada istri-istri mungkin mentang-mentang gajinya lebih gede daripada suaminya. Ya ada istri yang gajinya lebih gede dari suaminya. Kan gitu kan waktu pacaran, dapat cewek yang punya mobil senangnya minta ampun. Wih, lumayan, pengiritan. Waktu muda terus senang. Perhatiin dulu hidupnya galak atau enggak. Kalau kaya tapi galak, penjajahan dah. Sebab ada banyak tuh persoalan-persoalan begitu. Pas sudah kawin, lu kan kalau nggak ada gua lu nggak bisa makan. Ada istri yang galak, ada, cuman di sini ya udah enggak lah. Semua baik-baik, amin, amin. Ada istri yang galak di sini, tolong angkat tangan. Ada yang beginiin suaminya. Lu berani angkat tangan sampai rumah, awas. Gua kasih antraks. Ada istri yang kalau marah sama suaminya, dia begitu marah, dia bilang, kamu dasar laki-laki nggak punya otak. Ya ilah bu, walaupun dikit tapi kan ada. Iya ada yang, aduh kebangetan. Suaminya sendiri dia bilang gitu. Dasar kamu nggak punya otak. Kalau tiba-tiba bangun pagi itu segitu, bu, doamu dijawab. Berarti kalau orang tua harus dihormati oleh anak-anaknya, berarti orang tua juga harus hidup terhormat. Amin. Iya kan? Memang ada perbedaan konsep antara kekristenan dengan dunia. Karena dunia sentral keluarga ada pada ibu. Saudara pernah dengar istilah ini enggak? Sorga ada di bawah telapak kaki ibu. Betul? Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, sorga tidak di bawah telapak kaki ibu. Kadang-kala kutu air di bawah kaki ibu. Sorga tidak di bawah kaki ibu. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saudara mau jilat kaki ibu saudara pun tidak akan bisa sampai sorga, kecuali saudara percaya Yesus. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, engkau sedang merendahkan karya seorang ibu kah? Sama sekali tidak. Yang saya sedang mau jelaskan, Alkitab tidak pernah membedakan antara ayah dan ibu. Karena Alkitab bilang keduanya adalah apa? Satu daging. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, bukankah itu pepatah yang sudah umum di mana-mana bahwa sorga di bawah telapak kaki ibu? Jawaban saya sederhana, itu bukan pepatah, itu ayat firman. Tetapi firman yang bukan dari Alkitab, tapi dari buku lain. Kenapa? Karena mereka mengizinkan
suami boleh kawin beberapa kali. Sehingga peran ibu dalam keluarga itu sangat menentukan. Kenapa? Karena ayah yang penting memberi nafkah. Betul? Dan di ayat kekristenan tidak pernah ada. Itu mungkin Agus pasal 7 ayat 2. Di Alkitab kita nggak ada kitab Agus, saudara-saudara. Itu ayat firman yang bukan Alkitab. Kenapa? Karena pandangannya suami boleh kawin asal bisa mencukupi nafkah. Yang penting kasih uang, that's it. Itu sebabnya ayat ini ditegaskan buat kelompok tertentu. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Karena ibu telah disakiti oleh suaminya yang kawin lagi. Dan kamu sebagai anak jangan tambah menyakiti hatinya, kamu bersalah. Tetapi kekristenan percaya ayah tetap kepala dalam keluarga dan istri adalah penolong. Makanya kekristenan tidak mengenal istilah ayah cari uang dan mama atur anak-anak. No, tidak pernah ada. Jadi saya ulangi, kekristenan tidak pernah percaya bahwa peran suami dan peran istri terpisah. Makanya kita kan suka dengar istilah, pokoknya kerjaan suami itu cari uang. Soal ambil rapot anak, urusan apa-apa, itu urusan ibunya. Sehingga kalau anaknya nakal, anaknya jatuh dari sepeda, kakinya keseleo, kamu nih sebagai ibu gimana sih, bukan urus? Ya tapi kan bapak juga sebagai ayah mesti atur anak-anak. Ya tapi kan kamu sebagai istri mesti atur. Ya tapi kan bapak saya kayak sinetron. Suami adalah kepala dalam keluarga. Amin. Wah, bawa gitu. Dengar tuh. Dan istri adalah penolong yang sepadan. Amin. Dan saya mau beritahu, setan coba hancurkan lembaga keluarga ini. Kenapa? Jawaban saya sederhana. Karena keluarga adalah lembaga yang paling menakutkan buat setan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kenapa keluarga lembaga yang paling menakutkan setan? Karena dari keluarga yang bahagia akan lahir tentara-tentara Allah yang gagah berani. Amin. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Nah itu sebabnya Alkitab jelas bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan akan lanjut umurmu. Nah lalu pertanyaan kita, pendeta, apa maknanya hormatilah ayahmu dan ibumu? Saya lihat beberapa hal penting yang saya mau bagi buat saudara. Yang pertama, kita mau lihat ada dua hal penting tentang menghormati ayah dan ibu. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, kita lihat ada dua hal penting yang menghormati ayah dan ibu. Coba lihat ayat pertama dari Efesus pasal 6. Dikatakan di sini, hai anak-anak, dikatakan apa saudara? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena apa? Haruslah demikian. Ayat yang kedua dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang apa? Penting. So lihat nggak ada perbedaan kata yang jelas di sana. Di ayat yang pertama dipakai kata apa? Taatilah. Di ayat yang kedua dipakai kata hormatilah. Pertanyaan saya sederhana, apa bedanya taat sama hormat? Taat mulai pakai huruf T, hormat pakai mulai huruf H. Nah, itu mah bukan perbedaan. Apa perbedaan taat sama hormat? Yang pasti yang saya tahu, taat dan hormat itu berbeda. Jadi yang pertama saya catat di sini, apa dua hal penting tentang menghormati ayah dan ibu? Yang pertama, ada perbedaan kata antara taat dan hormat. Apa itu taat? Hah? Apa itu taat? Hah? Apa? Itu bukan arti, itu persamaan kata. Dulu bahasa Indonesianya berapa sih? Saudara bikin saya sedih. Saya pikir saya punya jemaat pintar. Ini kan khotbah begini kan direkam. Kalau orang dengar kan malu-maluin saya aja. Apa artinya taat? Patuh. Apa artinya patuh? Taat. Itu bukan arti, itu persamaan kata. Apa artinya taat? Nurut. Persamaan kata juga. Saya pikir pendeta nggak bisa marah kalau dipermainkan begini. Sudah tahu nggak orang kalau udah sore jadi capek jadi kesel?
ketemu pendeta kayak begini sakit kepala gua. Ini kalau ada orang yang baru pertama kali hadir di sini pikir, gua masuk gereja salah. Udah pendetanya telat. Model. Aduh, minta ampun dah. Apa artinya taat? Taat artinya apapun yang diperintahkan harus dilaksanakan. Amin. Iya kan? Jadi apapun diperintahkan siap laksanakan. Itu namanya taat. Apa artinya hormat? Hormat artinya menghargai, tidak langsung harus mentaati, tetapi mempertimbangkan menyimpannya di dalam hati dengan baik. Amin. Nah, Alkitab jelas bilang ada dua perbedaan kata. Ayat pertama dikatakan apa? Taatilah. Ayat kedua dipakai kata hormatilah. Pertanyaan saya, ada maknanya nggak pakai dua tingkatan begitu? Saya percaya bukan hanya supaya tulisannya kelihatan indah, tapi saya percaya ada makna yang dalam. Amin. Coba saudara baca baik-baik, dikatakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tetapi di ayat yang kedua dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada kata di dalam Tuhan nggak? Enggak. Apa maksudnya? Saya jelaskan. Saya pernah punya pengalaman yang benar-benar terjadi. Ada orang datang ke saya lalu bilang gini, pendeta, saya sedih sekali. Saya punya masalah berat. Ini seorang gadis, mungkin umurnya 21-22 tahun. Lalu saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, pendeta, mama dan papa saya punya utang yang cukup besar yang nggak bisa dibayar pada sebuah keluarga. Dan keluarga ini menuntut mama dan papa untuk bayar. Tapi nggak tahu kenapa, pendeta, akhirnya terjadi kesepakatan. Kalau saja saya mau menikah sama anaknya, anak dari keluarga itu, maka hutang keluarga ini akan dihapuskan. Lalu saya coba menjelaskan kepada mama, dan saya bilang, mama, saya kan nggak bisa menikah dengan orang yang tidak saya cintai. Cinta adalah dasar pernikahan. Kalau cinta jangan marah. Sinetron kan. Maksudnya, ya kan maksudnya itu kan nggak bisa orang menikah aja gitu untuk bayar utang. Tapi mama saya malah marah sama saya. Mama saya bilang, kalau kamu tidak taat, ingat Alkitab bilang, taatilah orang tuamu. Kalau kamu tidak taat, kamu mati muda, kamu dikutuk sama Tuhan. Pendeta saya takut. Saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Tolong doain. Tapi dalam hati saya, wah ini orang tua kebangetan juga. Masa anak dianggap deposito? Bisa untuk bayar utang? Kalau anak bisa bayar utang, kita punya anak aja sebanyak-banyaknya. 40 kalau perlu. Tinggal utang sama ini, lihat, oh anaknya perempuan, kita punya stok laki-laki. Ini anaknya apa? Laki-laki, kita punya stok perempuan. Ini anaknya apa? Homo, wah bingung gitu. Stok begituan kita nggak nyimpen. Orang zaman sekarang aneh-aneh gitu. Dan ini benar terjadi. Saya pikir, aduh, apa saya hidup zaman Siti Nurbaya? Ya, kok bisa zaman sekarang begini? Lalu saya bilang, apa yang saya bisa bantu buat kamu? Dia bilang, pendeta, tolong doain saya. Yang pertama, doain saya supaya saya nggak usah menikah sama laki-laki yang tidak saya sukai. Yang kedua, tolong doain saya supaya kutuk mama tidak terjadi dalam hidup saya. Kalau dia senyum sedikit, dia bilang yang ketiga, kalau bisa pendeta doain saya supaya saya jadi menikah sama pacar saya sekarang. Dalam hati saya udah susah genit lagi nih orang. Mestinya lagi susah gimana kek? Saya lebih baik tidak kawin daripada nikah. Oh, itu kan kelihatannya mantap. Ini tolong doain supaya saya jadi kawin sama dia. Udah susah bukan turut prihatin. Nah,
Pertanyaan saya, haruskah orang tuanya ditaati? Coba kalau saudara berani jawab, saya mau jawab sekali lagi, melanggar firman. Ada kasus kedua, dia adalah satu-satunya orang yang baru bertobat dalam keluarga. Lalu dia tanya sama saya, pendeta, saya bukan dari keluarga Kristen, tapi sekarang saya jadi orang Kristen. Lalu saya disuruh ikut sembahyang di meja abu. Saya disuruh ikut upacara-upacara yang saya tahu bertentangan dengan iman Kristen. Tapi orang tua saya bilang begini, saya tahu kamu gak mau lakukan karena kamu Kristen, tapi ingat, di Kristen juga diajarkan, kamu harus taat sama orang tua. Saya serba salah, pendeta. Kalau saya nggak lakukan, saya nggak jadi berkat. Tapi kalau saya lakukan, saya tahu itu salah. Tetapi saya dituntut untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang harus saya pilih? Jawaban saya sederhana. Alkitab bilang apa? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Selama orang tua sudah hidup di dalam Tuhan dan perintahkan apapun yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara harus berani berkata, iya, apapun harganya. Ketika orang tua saudara bilang kamu pacaran dengan orang yang tidak seiman, kamu harus berani putuskan. Saya harus berkata iya. Ketika orang tua berkata, mudah-mudahan jangan. Kalau kamu belum dapat gelar sarjana, kamu belum boleh pacaran. Tapi kan ada kan orang tua yang bilang begitu kan, mudah-mudahan sih jangan. Tapi ada orang tua yang begitu keras kan, pokoknya kalau kamu belum dapat sarjana, kamu belum boleh pacaran. Saya harus berani berkata iya. Kenapa? Karena dia buat itu untuk kebaikan. Amin. Saya nggak bisa bilang, mama, tidakkah mama pernah dengar sebuah lagu yang berkata, cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi hingga di mana saja yang dia ingini. Dia nggak pakai lihat mau udah sarjana atau belum, dia main celok aja di situ. Kalau dia udah main celok, jatuh cinta deh. Hati deg-deg ser. Nggak pakai nunggu sarjana lagi mah, tiba-tiba udah falling in love. Saya juga nggak ngerti. Saya bisa menyanyi I wonder why, I wonder how. Hancur Mina. Ya kan? Tapi kalau orang tua sudah dalam Tuhan dan perintahkan sesuatu yang memang untuk kebaikan saudara harus berani berkata tidak sekeras apapun. Jangan bilang sama saya, saya susah pendeta, apa saya keras sekali. Sejauh itu sesuai dengan perintah Tuhan, kita harus berani berkata ya. Amin. Lalu sebaliknya, saudara mungkin menatap saya dan bilang, tapi kalau dia perintahkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, seperti suruh kawin tadi untuk bayar utang, apakah saya bisa datang pada orang tua saya dan berkata, mama dikuasai iblis? Karena Alkitab berkata, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Tapi kalau dia tidak melakukan yang dalam Tuhan, kita bisa pakai ayat yang berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Itu ayat untuk setan. Kalau orang tua sudah lakukan perintah Tuhan, maka saudara harus taat. Sama-sama bilang sama saya, harus taat. Tapi kalau orang tua sudah perintahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan, saya tetap harus apa? Menghormati ayah dan ibu. Amin. Saya tetap harus apa? Menghormati. Jadi saudara lihat di sini ada perbedaan kata antara taat dengan apa? Hormat. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Saya harap sudah jelas sehingga saudara tahu bagaimana memposisikan diri untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, ada perbedaan istilah. Coba saudara lihat di Efesus pasal 6 ini. Ada perbedaan istilah yang kedua. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah siapa? Orang tuamu. Tapi masuk ayat yang kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada dua istilah yang berbeda. Yang pertama dipakai istilah apa? Taatilah orang tuamu. Yang kedua dipakai istilah hormatilah ayah dan ibumu. Ada perbedaan enggak? Sangat ada. Karena apa? Orang tua adalah mereka yang membimbing kita pada saat kita belum menikah. Mereka adalah parents. What they do is parenting. Mereka adalah orang tua
apa yang mereka buat adalah mengasuh anak. Tetapi waktu kita menikah, mereka sebetulnya bukan lagi parents, tapi ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu, mom and dad, itu untuk selamanya. Saya ulangi sekali lagi. Posisi atau keberadaan sebagai ayah dan ibu, itu posisi untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Tidak ada bekas mama dan tidak ada bekas papa. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Tapi orang tua adalah sebuah posisi ketika saya masih anak-anak dan tinggal di rumah. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Dan Alkitab bilang, taatilah orang tuamu. Artinya apapun yang orang tuamu suruh selama engkau tinggal di rumah, engkau harus taat. Tetapi ketika engkau sudah menikah dan engkau sudah berdiri sendiri, engkau harus menghormati dia. Apakah saudara mungkin menatap saya, jadi kita boleh lawan orang tua kita? Bukan. Hormati. Ada seorang pria datang ke saya, kira-kira umurnya 30-35 tahun, sudah punya anak 2. Dia seorang pengusaha yang cukup sukses. Dia bilang sama saya gini, pendeta, saya punya banyak urusan di luar negeri. Tapi pendeta tahu nggak, saya ada sebuah masalah yang paling menakutkan buat saya kalau saya pulang dari luar negeri. Saya bilang, apa? Typhoon? Ya biasanya kan orang naik pesawat yang paling takut kalau ada typhoon. Dia bilang, bukan itu, ada yang lebih parah dari itu. Oh ya, apa? Dia bilang, yang paling saya takut adalah kalau saya tiba di airport, mama dan istri saya dua-duanya menjemput saya. Ini nggak pernah masuk otak saya. Loh, dua-duanya adalah orang yang kita kasihi, mestinya kita senang. Betul? Lalu saya tanya, what happened? Kenapa kalau mama dan istri datang dua-duanya, kamu nggak senang? Dia bilang sama saya nggak tahu siapa yang saya mesti cium duluan. Kalau saya cium mama saya dulu, karena bentuk hormat saya kepada orang tua saya, maka istri saya akan bilang, kawin aja sama mama lu. Belum siap kawin, lu jangan kawin sama gua. Tapi kalau saya cium istri saya duluan, mama saya yang cemberut lalu bilang, kamu sayang istri, mama senang. Tapi jangan sampai karena dia cinta kita lepas. Kamu baru kenal dia, udah besar. Kamu gak ingat kamu lahir dari mana. Kamu benar-benar menyakiti hati mama hari ini. Jadi pendeta, dia bilang sama saya, mungkin buat saudara ini masalah sederhana yang saudara tertawa. Tapi dia bilang sama saya dengan wajah yang sangat serius, matanya berkaca-kaca, dan dia bilang, pendeta, saya jujur untuk beritahu pendeta, kadangkala saya dalam pesawat pulang, doa saya cuma sederhana, Tuhan, biar salah satunya tidak hadir. WO. Karena kalau saya lihat cuma istri saya, wih, saya peluk dia. Kalau saya lihat cuma mama saya peluk dia. Tapi kalau saya lihat dua-duanya, saya berkata, kuserahkan hidupku ke dalam tangan. Kalau saudara tanya sama saya dan berkata, pendeta, siapa yang harus saya cium duluan kalau itu kasus yang menimpa saya? Jawaban saya sederhana, istrimu yang harus kau cium duluan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta tidak hormatkah pada orang tua? Bukan begitu. Mungkin saudara berpandangan seperti orang dunia berpandangan. Ada orang dunia yang punya pandangan yang sangat jahat terhadap perkawinan, dan dia bilang begini, ingatlah, bekas istri itu ada, tapi bekas mama itu tidak ada. Saya mau beritahu buat saudara, itu pandangan yang sangat jahat dan pandangan yang sangat keliru, pandangan yang tidak alkitabiah. Kenapa? Karena Alkitab saya mencatat keduanya menjadi apa? Satu daging. Gak ada yang pernah bilang bahwa pernikahan adalah air, tapi pernikahan keduanya menjadi apa? Satu daging. Kalau saudara satu daging saudara mau copot, yang terjadi adalah apa? Luka. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Iya kan? Jadi tidak ada. Kalau saudara bilang sama saya, tapi kan pada kenyataannya ada istilah bekas istri. Siapa yang bilang? Tapi dia bercerai. Siapa yang bilang kalau dia bercerai berarti di hadapan Tuhan terpisah? No. Kalau namamu Rini Abun, karena kau kawin sama si Abun, di hadapan Tuhan namamu tetap Rini Abun. Bukan berarti kalau kau kawin sama Sujat Miko, lalu namamu berubah menjadi Rini Sujat Miko, lalu Tuhan berkata, cie robah nih, di hadapan Tuhan engkau tetap Rini Abun. Lalu bagaimana dengan Sujat Miko? Kau berzinah dengan dia. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Alkitab punya pandangan yang sangat strength.
pandangan yang sangat tegas tentang ini. Jadi jelas Alkitab mulai pisahkan antara hormati ayahmu dan ibumu dengan taati orang tuamu. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Karena kalau saudara tidak mengerti ayat ini, ada banyak pernikahan yang kacau hanya karena persoalan ini. Betul? Karena akhirnya seorang anak bingung. Saya mesti taat sama mama atau saya mesti kasihi istri saya? Iya kan? Ingat, itu sebabnya selalu Alkitab jelas bilang, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Orang-orang muda yang ada di sini, jangan berani menikah kalau belum berani berdiri sendiri. Jangan menikah lalu tinggal di taman indah mertua permai. Memang cicilannya murah. Ya. Saya tidak bilang, oh jadi pendeta kalau kita kawin harus punya rumah di Pondok Indah dulu. No. Mau di Pondok Indah kek, Pondok Gede kek, Pondok Cabe kek, Pondok Rangon kek, itu bukan persoalan saya. Pondok Rangon kuburan. Ya tapi kan depannya ada rumah. Ada kan depan Pondok Rangon itu rumah-rumah. Ya jangan kuburan ya dong. Walaupun harus sekamar berdua, ya kan? Engkau belum bisa beli rumah permanen, sehingga ketika angin bertiup, saudara harus pegang rumah saudara dan berkata dalam nama Yesus, teguhkan ya Allah, jauhkan dari kerobohan. Ketika banjir, engkau lagi tidur enak-enak, ikut terangkatlah tempat tidur, sehingga engkau berkata terima kasih Tuhan. Kami belum sempat berbulan madu naik kapal mahal, tapi Tuhan menyediakannya bagi kami. Cuman nyampainya di mana kita nggak tahu. Tapi yang saya mau beritahu, kalau engkau siap menikah berarti siap berdikari. Amin. Ya kan? Jadi yang wanita-wanita ini sebelum menikah bilang kita harus siap menikah. Kalau kita sudah bisa punya tempat tinggal sendiri, biarkan itu kos, biarkan itu kontrak, tapi yang penting kita tinggal sendiri. Itu bukan berarti setelah menatap calon suami saudara sambil berkata, mana rumahnya, mana rumahnya. Gilbert bilang kalau engkau mau berani menikah harus berani beli rumah dulu, dan jangan beli rumah yang kecil, artinya tanggung jawabmu kecil. Itu bukan tanggung jawab, itu matre, saudara. Makanya mertua-mertua yang ada di sini, ya kan? Saya berdoa saudara jadi mertua yang baik. Amin. Jangan lagi ribut soal mana orang tua, mana ayah dan ibu. No. Tapi saudara udah mulai mengerti. Jadi selalu saya gambarkan kalau organisasi, kalau saya gambarkan supaya sudah jelas. Karena ini masalah yang sangat seringkali jadi persoalan dalam keluarga. Kalau saya gambarkan secara organisasi, maka kurang lebih gini. Kalau saudara masih tinggal di rumah, papa adalah ketua, anak-anak adalah anggota, istri itu sekjen. Kan biasanya warawiri mundar mandir itu kan sekjen. Ya kan? Tapi keputusan tetap ketua, ya kan? Keputusan tertinggi rapat seluruhnya. Itu rumah tangga yang bahagia, ya kan? Tetapi kalau saudara sudah menikah, bagaimana? Sebagai suami, saudara adalah ketua. Istri saudara adalah sekjen. Anak-anak saudara anggota. Orang tua di mana? Penasehat. Amin. Penasehat itu posisinya lebih tinggi daripada ketua, tapi tidak punya garis komando. Namanya juga penasehat. Amin. Tetapi nasihatnya perlu diperhatikan. Sehingga apa? Sehingga keluarga yang baru dibangun ini dinasehati orang yang orang dunia bilang sudah makan asam dan garam. Ya kan? Asal jangan kebanyakan asam, kebanyakan garam. Tebel tuh bibir. Kadang-kadang ada orang belagu bener. Saya ini udah makan asam dan garam. Dalam hatinya udah kebanyakan kali. Udah kebanyakan kali dia makan. Sampai darah tinggi.
Kebanyakan makan garam lu darah tinggi, ya kan? Jadi orang tua, mertua khususnya, ya kan? Boleh campur urusan anak-anak, boleh, tapi jadi penasehat, ya kan? Ada yang udah bilang sampai, suami lu tuh nggak kerja-kerja, bayangin yang naksir lu kan banyak, ceraiin dong dia, ngapain sih laki kayak gitu, lu tongkrongin melulu. Nah itu nggak usah ditaati, ya kan? Tetapi nasihat-nasihat begitu, oh berarti saya harus mendorong suami saya untuk bekerja gitu. Jadi bukan sudah bilang, tuh mama saya udah marah-marah tuh, lu cari kerja nggak? Masih banyak yang nungguin gua tahu. Salah. Kalau mau ikut campur tuh yang enak-enak. Kamu belum punya mobil ya? Datang aja ke showroom, nanti mama beli. Ya itu baru mertua yang dahsyat. Kamu mama lihat kerja selalu naik bajai. Lama-lama bisa goyang kamu otak. Ya kan kita kebanyakan anak baru. Goyang. Salah satu goyang atau tambah kuat. Karena kebiasaan digoyang kan berarti otot-ototnya bekerja. Kamu kebiasaan naik bajai ke kantor gitu. Sini mama beliin Shogun. Shogun dilawan. Jangan dong, ya kan? Jadi ada perbedaan istilah. Yang pertama apa? Taat dan hormat. Sampai situ sudah ngerti? Lalu yang kedua ada perbedaan istilah antara apa? Orang tua dan ayah dan ibu. Lalu pertanyaan kita, mengapa sih soal hormat ayah dan ibu menjadi begitu penting? Sampai Alkitab bilang panjang umurmu di muka bumi. Saya perhatikan ada beberapa hal yang penting di sini. Mungkin kadang-kadang kita pikir, apa hubungannya sih antara hormati ayah ibu sama panjang umur? Saya lihat ternyata ada hubungan yang erat. Kenapa hukum ini penting? Yang pertama, karena orang tua mempengaruhi banyak dalam hidup kita. Amin. Makanya ada pepatah Belanda yang bilang the apple valt niet ver van de boom. Ya kan, jadi maksudnya buah apel tuh nggak pernah jatuh di bawah pohon duren. Karena buah apel, ya kan ada lagu itu buah semangka berdaun sirih. Kenyataannya nggak ada. Kalau ada pohon semangka berdaun sirih, itu masuk Guinness Book of Record. Karena yang namanya buah apel selalu jatuh di bawah pohon apel. Itu nggak anak kecil, nenek-nenek udah tahu. Ya. Cuman orang Belanda kadang-kadang nggak mau kalah. Ada plesetan pepatah Belanda ini yang terjemahan bebasnya kurang lebih gini. Memang buah apel tidak pernah jatuh jauh dari pohon apel. Tapi ada juga buah apel yang jatuh di got. Nah, orang Belanda itu kadang-kadang nggak mau kalah aja itu. Ya kan, memang kadang-kadang kan gitu. Wah, ini anak nakal ini. Lalu orang-orang suka pakai istilah gitu. Ah, the apple valt niet ver van de boom. Artinya, oh itu anak itu nakal, orang tuanya pasti nakal. Tapi orang tuanya untuk membackup dirinya dia bilang, iya, memang the apple valt niet ver van de boom. Tapi kadang-kadang jatuh di got. Ya apel kalau jatuh di got jadi kesemek. Ya kan, kesemek tapi coklat. Ya kan? Loh, tapi yang saya mau jelaskan, orang tua mempengaruhi banyak dalam hidup kita. Amin. Banyak hal yang kita bawa sekarang itu sebetulnya adalah bagian dari apa yang orang tua kita berikan kepada kita. Jadi waktu Alkitab berkata hormatilah orang tuamu, sebetulnya Alkitab juga sedang berkata hormatilah orang yang berjasa kepadamu. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Kalau kita nggak terbiasa menghormati orang tua kita, maka kita juga nggak terbiasa menghormati orang yang berjasa. Dan kalau kita nggak terbiasa menghormati orang yang berjasa dalam hidup kita, jangan harap hidup kita bahagia. Amin. Karena kita jadi orang yang selalu mengecewakan orang lain. Tapi Tuhan tegas bilang, hei, hormati orang tuamu. Orang tuamu bekerja keras bagimu. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, ya kalau orang tua saya berjasa sih boleh pendeta, tapi orang tua saya telah menyakitkan saya. Ada seorang anak bilang sama saya, pendeta, papa saya punya perempuan lain, papa saya judi,
Hampir tiap malam dia mabuk. Orang seperti itu harus saya hormati kah? Dia bilang, pendeta maaf ya pendeta, 6 bulan terakhir ini saya bahkan nggak mau ngomong sama papa saya. Hati saya sudah luka. Jawaban saya sederhana, saya bilang, Nona, kamu nggak bisa ambil keputusan begitu. Kenapa? Karena orang tua tetap berbuat jasa buat hidup kita. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Dia bisa salah, bukan itu persoalannya. Tetapi kita harus belajar menghormati orang yang berjasa buat hidup kita. Soal salah, setiap kita bisa salah. Amin. Tapi sekali lagi buat saya, ini tantangan bagi orang tua untuk berkata, kalau saya siap jadi orang tua, saya harus siap memberi teladan. Amin. Sekali lagi saya mau ingatkan, setan paling takut dengan keluarga bahagia. Karena keluarga bahagia adalah benteng Allah untuk membangun tentara-tentara Allah yang gagah berani. Amin. Jadi apa yang dia buat? Dia buat hati anak-anak kecewa terhadap orang tua. Apa yang dia buat? Bapak-bapak tidak lagi bisa menjadi teladan. Mama tidak lagi bisa tunduk pada suami. Sehingga apa yang terjadi, rumah tangga ini bertambah kacau. Tapi hari ini saya percaya, kalau kita mulai belajar menghormati orang tua kita, maka kita belajar menghormati orang yang berjasa. Kita tahu berterima kasih, kita menjadi orang yang tahu diri. Dan dari situ kita lihat berkat-berkat Allah mengalir luar biasa dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, saya pelajari mengapa hukum ini penting. Yang kedua, karena orang tua adalah gambaran otoritas. Saya ulangi sekali lagi, karena orang tua adalah gambaran apa? Otoritas. Kalau saya terbiasa menghormati orang tua, berarti saya terbiasa menghormati Tuhan. Karena kalau saya tidak biasa menghormati orang tua, saya nggak mungkin bisa menghormati otoritas. Saya ambil contoh sederhana. Ada banyak kasus-kasus anak-anak pemberontak itu lahir dari keluarga broken home. Kenapa begitu? Karena dia tidak terbiasa tunduk pada otoritas, sehingga jiwanya terbiasa berontak. Guru ngomong apa, pendeta ngomong apa, istri ngomong apa, suami ngomong apa, oh dia mau berontak. Kenapa? Roh pemberontakan itu ada karena dia tidak terbiasa tunduk pada otoritas. Dan ini juga pengalaman yang saya jumpai. Saya kebetulan beberapa kali bicara sama orang yang bilang sama saya begini, pendeta, saya kalau doa kenapa nggak bisa lama ya? Saya kalau doa tuh kayaknya nggak bisa rasa akrab gitu sama Tuhan. Dan saya coba selidiki, dan rata-rata, tidak selalu, tapi saya berani bilang sebagian besar, mungkin sekitar 90%, orang-orang yang saya jumpai yang berkata saya nggak bisa akrab kalau doa sama Tuhan, nggak bisa lama, sebagian besar karena memang mereka nggak bisa akrab sama orang tuanya. Artinya gini, kalau dia nggak bisa akrab sama papanya, dia nggak bisa akrab sama orang tuanya, otomatis Tuhan bagi dia itu sebagai sebuah pribadi yang jauh. Kalau papanya kasar gitu, kalau mamanya mau menang sendiri, otomatis dianggap Tuhan itu sebagai otoritas yang sama, sehingga dia deep down in the heart seperti ada trauma, ada goresan trauma yang membuat dia nggak pernah bisa akrab sama Tuhan. Coba saudara perhatikan. Tapi sebaliknya, saya jumpai orang-orang yang berkata, pendeta, apapun yang terjadi, saya itu akan tetap percaya janji Tuhan ya dan amin. Orang-orang yang saya pikir imannya mantap luar biasa. Waktu saya selidiki, sebagian besar, saya tidak bilang selalu, tapi sebagian besar, itu karena mereka punya papa yang keep their promise. Maksudnya gini, kalau papa janji sesuatu, apapun yang terjadi papa akan lakukan. Dan saya jumpai orang-orang yang punya papa yang selalu janji seperti itu, membuat anak-anaknya teguh pada janji Allah. Karena dia pikir begini, kalau papa saja bisa janji dan tepati, apalagi Tuhan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Tapi kadang-kala ada orang yang menganggap, itu kan cuma anak kecil. Besok minggu depan kita beli sepatu ya. Tapi pas minggu depan, aduh papa lagi nggak ada waktu. Tanpa saudara sadari, anak saudara sebetulnya sudah mimpi. Dia hitung 6 hari lagi saya beli sepatu baru. Besok paginya dia bangun 5 hari lagi. Malamnya dia tidur 4,5 hari lagi. Terus dia hitung. Dia udah bilang sama teman-temannya, minggu depan saya pakai sepatu baru. Papa janji. Dia tunggu. Hari Sabtu dia ingat, besok sepatu baru datang. Sabtu malam dia tidur, saya mesti tidur cepat. Besok pagi papa mau beli sepatu, atau siang, pokoknya besok papa pasti beli sepatu. Siang-siang dia lihat papa nggak ada tanda-tanda mau beli sepatu. Dia bilang, "Pa, kapan kita beli sepatu?" "Nanti deh, papa lagi sibuk sekarang." "Ya papa,
Udah jangan ya papa. Anak itu mungkin pergi, ya udahlah. Tapi dalam hatinya, ya papa janji dan nggak tepati. Saudara telah menggores luka dalam hati anak-anak saudara. Dan itu berakibat, kalau itu nggak dipulihkan, nggak dibersihkan, setiap kali dia berdoa, dia tetap berkata, Tuhan, akankah kau tepati janji? Karena dalam dirinya ada roh yang selalu menuduh dan berkata, lihat papamu, dia nggak pernah tepati janji kan? Tuhan juga, ya nanti dia tepati janji. Apalagi kalau papa bilang, bagaimana papa bisa tepati janji? Kamu tuh anak nakal, tahu? Dan roh yang sama ngomong sama dia, kamu anak nakal, tahu bagaimana Tuhan bisa menepati janji. Jadi hari ini kembali saya ulang, bahwa kita menghormati orang tua sebagai tanda kita menghormati otoritas. Amin. Makanya kalau kita tidak terbiasa menghormati otoritas, maka kita akan jadi orang yang suka berontak. Dan kalau kita jadi orang yang suka berontak, kita nggak akan bisa bangun rumah tangga yang bahagia. Dan kalau kita nggak bisa bangun rumah tangga yang bahagia, hidup kita terus dalam tekanan dan stres yang luar biasa. Dan bagaimana kita bisa panjang umur di muka bumi? Sampai di sini sudah lihat hubungannya. Amin. Ya kan? Yang pertama, kenapa hukum ini penting? Karena orang tua telah berbuat jasa banyak buat hidup kita. Amin. Yang kedua, karena apa? Orang tua adalah gambaran otoritas. Dan yang ketiga, setiap kita satu saat akan berada dalam posisi sebagai orang tua. Apa artinya? Dalam hukum kepemimpinan ada istilah begini, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang baik ketika dipimpin. Saya ulangi sekali lagi, dalam dunia kepemimpinan ada istilah ini, seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang baik ketika dipimpin. Saudara ngerti maksud saya? Dengan lain kata gini, kalau kamu nggak bisa dipimpin, kamu pun tidak akan bisa memimpin. Kalau kamu nggak bisa hormati orang tuamu, berarti ketika kamu menjadi orang tua, kamu juga akan menjadi orang tua yang egois, yang mau menang sendiri dan memaksakan anakmu apa yang kau mau. Sampai di sini sudah ngerti mau saya, ya kan? Jadi Alkitab dengan tegas bilang hormati orang tuamu. Dengan lain kata, dengan kamu hormat pada orang tuamu, berarti kamu membangun masa depan yang baik. Dengan kamu hormat orang tuamu, berarti kamu belajar untuk meniti hidupmu dengan bertanggung jawab. Karena saya mesti hormat pada orang tua saya, berarti saya harus isi hidup saya dengan benar. Saya nggak boleh pacaran dengan sembarang orang. Saya nggak boleh pacaran dengan cara yang enggak. Karena saya satu saat akan menjadi orang tua yang harus memberi teladan yang baik. Amin. Jadi dari sini kembali saya mau tekankan buat saudara, Allah rancangkan yang baik buat hidup saudara. Amin. Tapi Alkitab dengan tegas bilang hormati orang tuamu. Allah sedang berkata kalau kau bangun rumah tangga yang baik, hidupmu akan diberkati. Amin. Lalu pertanyaan kita selanjutnya, bagaimana kita hormati orang tua? Ada beberapa prinsip sederhana. Yang pertama, saudara menghormati orang tua dengan mendoakannya. Amin. Lalu saudara menghormati orang tua dengan apa? Dengan mengencourage dia, memberi kekuatan, memberi dorongan, membuat bahagia hidupnya. Saya suka dengar ada orang-orang yang ngomong sama orang tuanya begitu, Papa kan udah tua, jangan jalan-jalan lah. Papa udah tua begitu, ya udah bawa tanah. Ya ilah, dosa besar begitu saudara. Ya ilah, Mama apaan sih? Mama kan udah tua, kok pakai mau pergi-pergi kemana-mana? Heran mama ini, aneh mama ini. Mama udah tua, kok mau kemana lagi? Mau bikin apa lagi sih mama? Ih, lah ilah, nggak boleh begitu. Justru saudara harus encourage dia, bilang sama orang tua saudara. Kalau orang tua saudara bilang, aduh papa udah tua, mama udah tua, bilang sama dia, papa tahu nggak Metusalah dalam Alkitab umurnya 969. Ya, umur papa saudara berapa sih? Paling 78, paling 87. Bilang dong, Alkitab tuh bilang, Metusalah itu umurnya 969. 78 dibanding 969, balita. Ya, 70, ya ilah, 969, 79 kan nggak ada apa-apanya, ya kan? Kalau Metusalah ketemu yang 79 dia bilang, lucu masih bayi. Encourage dia, ya, beri semangat, lalu hargai nasihat-nasihatnya, amin, ya kan? Beri tenang buat hidupnya. Dan saya terlalu percaya, waktu kita mulai menghormati orang tua, artinya apa? Kita mulai belajar membalas jasa. Artinya kita menghargai otoritas. Artinya kita mempersiapkan masa depan yang baik. Dan saya percaya Allah sumber segala damai sejahtera itu akan memberikan kita hidup yang berkemenangan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Kita datang pada Tuhan.
Kita semua bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Nyanyi sama-sama, katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, katakan senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Musik main dengan sangat lembut. Rancangan Allah supaya hidupmu bahagia. Rancangan Allah, Allah mau membangun keluarga yang baik bagi hidupmu. Allah mau membangun rumah tangga yang berbahagia. Allah mau bangun rumah tangga yang akrab, dekat. Rumah tangga yang takut akan Tuhan. Tapi dengar, setan coba menghancurkan keluarga. Dia coba menanamkan kebencian. Dia taruh menanamkan pemberontakan. Tapi biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, aku tahu lembaga keluarga yang benar Allah benteng Allah untuk membangun tentara-tentara Allah yang gagah berani. Itu sebabnya Tuhan, aku mau jadi suami yang baik, mau menjadi papa yang bertanggung jawab, mau menjadi kepala keluarga yang menjadi teladan bagi keluargaku. Jika itu doa, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Atau mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, saya mau jadi mama yang baik. Saya tahu it's not that easy, gak mudah untuk menjadi mama yang baik. Tapi hari ini Tuhan, doa saya sehingga saya mampu menjadi istri yang berkenan sama Tuhan, menjadi penolong yang sepadan, menjadi mama yang bertanggung jawab buat anak-anak saya. Meskipun tantangan sebesar apapun, saya tahu Allah sumber kekuatan saya. Atau mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, saya mau jadi orang muda yang belajar menghormati orang tua saya. Apapun kekurangan, kelemahan mereka, saya tahu saya pun juga terlalu banyak punya kekurangan. Tapi saya belajar menghargai orang-orang yang berjasa. Saya belajar menghargai otoritas. Saya belajar untuk menghormati nasihat-nasihat. Sehingga saya belajar untuk membangun hidup yang benar dan bertanggung jawab. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, kalau saya mau jujur, ada banyak hal yang gak betul dalam hidup saya. Saya suka maki istri saya. Saya suka melawan terhadap suami. Saya suka pacaran dengan cara yang gak benar. Saya bahkan punya pacar orang yang gak seiman. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan, saya harus bangun hidup yang berkenan. Jika itu juga doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Nah, setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan biarkan Roh Kudus jamah. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, kami tahu rancangan Allah untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Tuhan, hamba berdoa, hamba serahkan keluarga kami masing-masing dalam tangan-Mu. Kami angkat tangan kami dua-dua, sebagai suami kah, sebagai istri kah, sebagai orang muda kah, kami letakkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, sehingga mulai hari ini kami menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang muda yang berjalan seturut kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah satu persatu. Tuhan, jamah. Itu sebabnya hamba berdoa, jika hari-hari ini mereka menghadapi tantangan, masalah, pergumulan yang sukar, hamba berdoa demi nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, sehingga mereka menang menghadapi semua perkara. Karena kami tahu di balik tantangan yang berat ada mahkota yang besar yang Tuhan sediakan. Hamba doa buat setiap anak-anak Tuhan, jika Tuhan jumpai hal-hal yang tidak berkenan, apakah itu kebiasaan, apakah itu karakter, apakah itu sifat atau perbuatan-perbuatan hidup kami yang masih belum berkenan sama Tuhan, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Kayak mau hidup kami berkenan, kayak mau hidup kami jadi berkat, sehingga hidup kami terus disempurnakan oleh kuasa. Hamba juga doa buat yang sakit, Tuhan jamah. Karena kami tahu kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya.
Saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Harapkan mujizat sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Karena kami percaya janjimu bahwa mujizat, kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Kami percaya firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Karena itu dengan iman kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Setan, lepaskan tangan-Mu. Hai sakit penyakit, hai kutuk-kutuk penyakit, keluar, tinggalkan umat Allah ini. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Sehingga tubuh kami adalah bait Allah, bukan tempat penyakit. Kuasa Roh Kudus berdiam dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mulai terjadi sekarang. Karena oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tanamkan dalam rohmu sekarang, imani kesembuhanmu. Tanamkan sekarang dalam nama Yesus. Saya sembuh oleh kuasa Tuhan. Ketika setan mulai berbisik kepadamu dan berkata kamu tidak bisa sembuh, ketika setan berbisik kepadamu dan berkata kamu masih sakit, tanamkan kuat dalam iman. Oleh bilur Kristus aku sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami percaya mujizat terjadi lagi dalam hidup kami, keluarga kami. Terima kasih Bapa. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat, Hamba menyerahkan jemaat, pagari dan bentengi hidup mereka, sehingga mulai hari ini apapun yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Kemanapun Tuhan tempatkan mereka atau dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka akan jadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa, yang berbicara tentang kasih Yesus, yang bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, digenapi firman-Mu bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan, sehingga hidup mereka terus berjalan dalam kemenangan. Kami lihat Tuhan, hidup kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena bagi kami Yesus segala-galanya. Tolong kami, ingatkan kami kalau kami mulai melangkah jauh dari Tuhan, supaya kami kembali. Karena kami tahu hanya dekat Yesus kami aman. Dunia tidak punya sesuatu yang baik, tapi Kristus menyediakan segala yang terbaik buat hidup kami. Sama-sama katakan menyenangkan. Menyenangkan. Kalau sedang gak keberatan, angkat tangan dua-dua. Tutup mata, sembah Tuhan. Datang pada Yesus, katakan menyenangkan-Mu. Tutup mata, jangan peduli kiri kanan saudara, jumpai Dia. Katakan Yesus, aku mau senangkan hati-Mu. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Katakan menyenangkan-Mu. Kerinduanku menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkan-Mu. Kan-Mu senangkan. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu saja. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan hanya itu kerinduanku. Kerinduanku. Kita beri kemuliaan terindah bagi nama Yesus.